Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi depanmu, dan di video kali ini kita akan bahas lagi terkait dengan Arkas ya. Nah, jadi kemarin tanggal 22 Desember itu sudah dirilis yang namanya Arkas versi 4.1.3 ya. Jadi sudah versi di 4.1.3 dan teman-teman silahkan melakukan yang namanya pembaruan, dan di sini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana melakukan yang namanya pembaruan dalam aplikasi di Arkas ya. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Oke, yang pertama silakan Bapak Ibu ketik aja di Google itu Arkas ya. Nah, ini dia linknya paling atas di bagian ini, klik aja di sini. Nah, kemudian silakan Bapak Ibu nanti klik di bagian unduhan, kemudian klik unduh di Arkas 4. Nah, setelah klik di bagian unduh Arkas 4, maka tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, nanti di sini Bapak Ibu akan membaca ya pembaruan apa saja yang ada di 4.1.3. Itu pop up notifikasi tambahan ketika melakukan tutup BKU di Desember di Arkas 4 ya. Kemudian penyesuaian Arkas 4 untuk mengambil data SSH ya. Nah, jadi SSH ini adalah standar satuan harga ya. Jadi di Arkas itu kita sudah ditentukan berapa batas minimalnya dan batas maksimal sebuah harga ya. Jadi sudah ditentukan. Nah, selanjutnya silakan Bapak Ibu ya. Di sini bagi yang belum menggunakan 4.1.3 itu download aja di sini. Tapi bagi yang sudah menggunakan 4.1.3 artinya sudah mendownload versi 4.1.2 maksud saya. Oke, jadi kita bahas ke postingan pihak aplikasi Arkas itu di Instagram. Itu sudah dijelaskan kenapa kita harus update ke Arkas 4.1.3. Itu yang pertama, database yang digunakan adalah database yang terakhir yang tersimpan di Markas. Nah, jadi kemarin di versi 4.1.2 itu sudah diblokir yang namanya database yang lama. Artinya ketika ada sekolah yang ingin mengupdate database-nya ataupun mengambil database, itu dia masih menggunakan dengan database yang lama ya. Nah, misalkan dia sudah tutup BKU nih ya kan, sudah tutup BKU. Nah, karena BKU tadi sudah terkunci ya, jadi dia menggunakan database Arkas itu yang belum terkunci data BKU-nya, sehingga tidak sama dengan di markasnya, di markas dinas yang sudah terkirim, sehingga ini terjadi ketidaksinkronan sehingga diprotek sekarang ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian pembaruan Arkas di versi 4.1.2 itu yang sebelumnya ya. Jenjang PAUD itu dapat melakukan penganggaran dan penatausahaan dari sumber dana untuk tahun 2024. Terdapat dokumen pelaporan hibah ya dalam bentuk semester dan tahunan itu ada. Kemudian terdapat tombol pembarui data untuk melakukan pembaruan data. Kemudian terdapat notifikasi yang diperbarui di beberapa bagian di aplikasi. Nah, kemudian nanti di versi 4.1.3 ya, itu ada notifikasi ketika Bapak Ibu akan menutup BKU di Desember. Nah, ini bagi yang abang-abang ya, yang SD SMP ke atas, itu ada notif untuk menutup BKU selama 1 tahun di bulan 12-nya nanti ya. Dan kemudian penyesuaian di Arkas dalam mengambil data SSH di Markas. Nah, jadi kalau nanti Bapak Ibu ada update-nya dari pihak BPKAD ataupun di SIPD ataupun di markasnya dinas ya, baik itu barang ataupun yang lainnya, itu silahkan nanti diupdate dan bisa untuk mengambil data dari SSH ya. Nah, kemudian cara update-nya yang pertama unduh kalau belum yang versi 4 ya. Nah, kemudian nanti silahkan pastikan untuk memperbarui data. Nah, jadi pengguna versi Arkas 4, pokoknya yang 4 ya, harus 4. Jadi kalau yang 3 itu nggak bisa ya, karena yang 3 per 1 Desember itu sudah tidak bisa digunakan lagi ya. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu buka aplikasi Arkasnya. Sudah ada versi Arkasnya, dan versi Arkas yang di saya ini adalah versi Arkas yang 4.1.2 di bagian ini ya, 4.1.2. Oke, kita masuk ke sini. Nah, jadi teman-teman ketika login ke Arkas ya, jadi biar nggak stuck seperti tadi ya, biar nggak terpending seperti tadi,
itu silakan putuskan dulu koneksi internetnya, baru Bapak Ibu login ya. Karena kalau Bapak Ibu login dari pertama dengan menggunakan yang nama internet, jika ada pembaruan dari Arkas itu akan terjadi penarikan data langsung dari ketika Bapak Ibu login. Jadi pastikan dulu login tanpa menggunakan internet. Ini tips dari saya. Baru Bapak Ibu lakukan nanti koneksi internet. Nah, misalkan nih seperti ini ya. Nah, ini kan udah login saya nih. Nah, coba saya keluar dulu ya, keluar dulu. Kemudian saya login lagi nih. Login lagi ke bagian ini. Nah, ini perbedaan antara login dengan internet tanpa internet. Jadi kalau pakai internet dia akan stuck, karena stuck seperti ini karena jadi baru bisa ya. Jadi kalau stuck kayak gitu, matikan internet dulu baru login lagi ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian nanti untuk memperbarui ya. Di sini sudah ada notif versi terbaru di Arkas 41.3 sudah tersedia. Silahkan perbarui di sini. Nah, Bapak Ibu boleh klik di sini, boleh klik di bagian perbarui aplikasi. Oke, kita klik di sini karena notifnya kemari. Di sini kita klik. Nah, di sini akan lari kemari juga di bagian bawah, itu sama aja. Di sini juga boleh, di atas juga boleh. Oke. Nah, kemudian pastikan koneksi internet sudah. Kemudian klik perbarui aplikasi ya. Nah, jadi sudah seperti itu, versi terbaru sudah terinstall ya. Ini versi 1.3. Saya akan update ke versi 4.1.3. Klik perbarui aplikasi. Nah, ini akan memperbarui. Jadi prosesnya sampai dengan 100%. Jadi ini tanpa cut ya. Jadi video ini nggak saya cut. Teman-teman langsung lihat saja ya. Karena kemarin ada yang komen itu nge-stuck Pak Mon, ataupun ada problem dan lainnya. Nah, jadi kalau di saya tuh tidak ada problem ya, tidak ada hambatan dan sebagainya. Cuma nanti ya prosesnya seperti tadi Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu login itu jangan connect internet dulu ya. Kemudian nanti setelah matikan internet, login aja ya. Karena login itu tidak harus dengan internet. Baru Bapak Ibu nanti setelah masuk seperti ini, login ke Arkas, baru hidupkan internet dan lakukan pembaruan aplikasi. Nah, kemudian tutup dan install ulang Arkas. Nah, ini dia akan tertutup sendiri. Kemudian yes ya, jadi nggak nge-stuck gitu ya. Kemudian yes. Kemudian I accept, next, klik desktop ya. Biar ada biar ada, kalau belum ada, kalau ini udah ada jangan checklist ya, karena ini untuk logo di sini ya Bapak Ibu, untuk shortcutnya. Kemudian next. Nah, kemudian langsung klik finish. Nah, ini dia kemunculan Arkas 4.1.13 ini dia ya. Jadi sudah berhasil terupdate. Kemudian klik masuk. Nah, kalau nge-stuck seperti ini ketika masuk ya, Bapak Ibu, ini tips saya tadi ya. Matikan dulu koneksi internetnya ya. Ini yang kemarin terjadi setelah melakukan yang namanya instalasi aplikasi Arkas ya. Matikan dulu internet, sudah. Close aplikasinya ya. Kalau nge-stuck seperti ini ya, close aplikasinya, kemudian buka lagi, masukkan email dan passwordnya, kemudian klik masuk. Udah selesai Bapak Ibu ya. Jadi nggak harus nge-stuck apapun ya. Jadi silakan nanti update 4.1.3 ya. Jadi matikan internet dulu baru lakukan login. Nah, sekarang baru diaktifin lagi internetnya ya, kalau mau dilakukan pengerjaan yang lainnya. Oke. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Pak Mun, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang video ini membantu, jangan lupa like dan share ke teman-teman yang lainnya, dan jangan lupa juga terus nonton Pak Mun, dan jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan di channel ini. Saya Pak Mun undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.